Hai, saya Alda Malia. Di sini saya akan menjelaskan manfaat produk halal. Produk halal saat ini sangat menjadi tren, tidak sebatas hanya makanan serta minuman saja, tetapi sudah merambah ke obat-obatan serta kosmetika. Tentu saja hal ini juga sangat menjadi penting, apalagi untuk masyarakat Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia juga menjadi perhatian dunia sebagai konsumen penerima produk jenis makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetika yang terjamin mutu dan kehalalannya. Dahulu proses pengecekan asal-usul bahan produk cukup sangat sulit. Namun, jika kemajuan teknologi saat ini sudah banyak cara untuk mengetahui bagaimana mengidentifikasi bahan produk, baik melalui alat polymer chain reaction atau PCR atau mass spectrometry atau MS atau juga infrared spectroscopy atau IR dan jenis alat analisis lainnya. Aturan terkait produk halal secara umum memang tidak diatur oleh Undang-Undang Kesehatan, hanya saja dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 itu bahwa disebutkan jaminan keamanan produk untuk konsumen itu adalah secara umum. Dalam Undang-Undang Kesehatan juga menyebutkan tentang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman hasil teknologi rekayasa genetika yang didasarkan harus aman bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Produk yang tersebar luas di masyarakat harus berdasarkan pada standar dan atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman juga hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin yang sesuai dengan kesehatan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam tim jaminan produk halal. Yang menverifikasi jenis-jenis produk yang berpotensi berasal dari bahan atau proses yang tidak halal. Adapun beberapa poin penting terkait kehalalan produk, utamanya dari makanan dan minuman dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat Al-An'am, Quran Surat Al-Ma'idah. Dan diantaranya yang diharamkan adalah daging babi, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, bangkai, darah, serta hamar. Ada juga yang disebutkan tata cara yang baik dalam penyembelihan hewan seperti harus menggunakan alat yang tajam dan tidak boleh menggunakan tulang, kulit, dan kuku. Dalam setiap yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki manfaat serta hikmahnya. Salah satu contohnya kenapa babi diharamkan. Jika ditelisik, seluruh komponen yang dimiliki babi hampir semuanya bisa digunakan untuk produk makanan, minuman, obat, serta bahan dasar kosmetik. Untuk produk turunan yang digunakan berasal dari tulang, gelatin, lemak, daging, kikil, jeroan, serta yang lainnya. Misalnya saja gelatin babi bisa digunakan sebagai bahan dasar cangkang kapsul obat, jelly, permen, serta emulsifier untuk yogurt, es krim, dan mentega. Perkembangbiakan babi juga 14 kali lebih banyak dibandingkan sapi, serta 7 kali lebih banyak daripada kambing. Maka dari banyak sekali bahan dasar produk menggunakan babi dan turunannya, namun jika diteliti, ternyata mengkonsumsi babi juga memiliki dampak yang tidak baik untuk kesehatan tubuh manusia, seperti cacing parasit yang banyak terkandung dalam daging babi. Cara hidup babi pun yang sangat kotor inilah yang membawa pengaruh buruk, termasuk jumlah parasit yang banyak di dalam tubuhnya. Di samping itu juga, babi itu memiliki kandungan kadar lemak yang sangat tinggi, serta mengandung kolesterol, sehingga turunan produk babi berupa minyak babi itu diganti dengan minyak zaitun atau jenis minyak nabati lainnya untuk mengurangi efek lemak berlebih dalam tubuh babi. Cara penyembelihan hewan juga menggunakan teknologi kejang-kejut yang didefinisikan itu tidak memiliki rasa sakit yang berlebihan dibandingkan dengan metode penyembelihan melalui jalur pernapasan dengan memutuskan tenggorokan, vena jugulis, dan arteri karotis. Namun hasil penelitian menyebutkan juga bahwa penyembelihan melalui jalur yang disyariatkan agama ini memiliki hikmah lain, yaitu kualitas daging yang dihasilkan lebih empuk dan berair serta memiliki pH ideal yaitu 5,6. Menurut Pajli, ANN, Jainal, dan yang lainnya dalam Halal System in Meat Industries 2019, hewan yang disembelih dengan metode kejang-kejut menjadikan hewan itu menjadi trauma, di mana kandungan glikogen itu dituntut di otot mereka diaktifkan dan menjadikan daging itu keras.
Minuman juga tidak halal yang dilarang oleh agama adalah khamar yang bersifat memabukkan. Hal ini juga disebabkan karena ada efek rusaknya hati berupa sirotis hati, kerusakan pankreas, dan juga berujung pada sistem saraf pusat manusia, yaitu otak. Seseorang juga dapat sudah pernah mengonsumsi khamar atau sesuatu yang memabukkan, biasanya akan dicetak oleh bagian blueprint atau otak dan meminta untuk diberikan asupan sehingga membuat seseorang itu bakal kecanduan khamar. Jika kecanduan juga ini dipenuhi terus-menerus, maka akan merusak otak, sehingga salah satu komponen penting dalam tubuh manusia itu akan meninggalkan minuman yang memabukkan atau bisa disebut khamar, yang menjadi salah satu usaha kita untuk menjaga kesehatan. Itu salah satunya adalah anugerah Tuhan yang sangat penting. Wallahu alam. Makanan halal. Menghindari makan makanan yang haram dan makan makanan yang halal merupakan perintah dari Allah. Dan semua perintah dari Allah pasti mengandung kebaikan. Di antara manfaat makan makanan halal adalah satu, terhindar dari murka Allah dan neraka karena menjauhi larangannya. Apabila seseorang melakukan keburukan, berarti dia mendekat kepada murka Allah. Dan apabila seseorang melakukan kebaikan, yakni makan makanan halal, maka dia menjauh dari murka Allah. Seperti hadis Nabi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Agar terhindar dari neraka, marilah kita menjauhi makan makanan yang haram. Manfaat yang kedua adalah tubuh kita akan sehat karena yang dimakan adalah makanan baik. Karena sesuatu yang baik akan mengarahkan kita kepada kebaikan, dan sesuatu yang buruk akan mengarahkan kita kepada keburukan. Manfaat yang ketiga adalah hati dan pikiran kita akan bersih karena mendapat cahaya petunjuk dari Allah. Apabila hati dan pikiran kita bersih, maka kita akan memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia dan baik. Manfaat yang keempat adalah Allah akan memberi rezeki yang halal karena selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Semakin kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan rezeki kita, rezeki yang halal, rezeki yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Manfaat yang kelima adalah menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang baik karena mengajarkan kebaikan meskipun hanya masalah makanan.
tidak semua agama mengajarkan untuk makan makanan yang baik. Seperti agama Islam melarang makan daging hewan babi karena mengandung beberapa penyakit. Namun ada agama yang memperbolehkan makan daging hewan babi. Dari makan makanan yang tidak baik sehingga muncul banyak penyakit-penyakit yang membahayakan tubuh kita. Oleh karena itu, setelah mempelajari materi ini, marilah kita berusaha untuk makan makanan yang halal, dan marilah kita menjauhi makanan-makanan yang haram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu sedikit cuplikan pemaparan materi dari saya tentang manfaat produk halal. Jika kurang dipahami, mungkin kalian bisa lebih mencarinya lagi dari platform-platform lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.